Setiap ada bau-bauan seperti bau busuk, bau wangi atau bau bunga di tempat-tempat tertentu, itu menandakan bahwasannya ada katanya jin yang muncul, Gus. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Malam hari ini kembali bertemu lagi bersama saya dengan Gus Iman. Tapi sebelum itu pemirsa Kelana Masa, saya ingin menyapa pemirsa Kelana Masa dan mendoakan supaya dan semoga saja pemirsa Kelana Masa sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, dan semoga tetap dalam keimanannya dan keislamannya. Nah, pemirsa Kelana Masa, malam hari ini saya akan bertanya sedikit tentang apa yang ingin saya tahu kepada Gus Iman, yaitu mengenai mitos yang katanya kalau kita mencium bau-bauan wangi atau bau-bau busuk di tempat-tempat tertentu, dan tempat ini menggambarkan tempat-tempat angker, itu bahwasannya tanda wangi atau bau busuk itu katanya ada bangsa jin atau makhluk gaib yang sedang muncul. Apakah itu benar? Nah, saya akan tanya-tanya tentang hal itu kepada Gus Iman. Tapi sebelum itu saya akan sapa Gus Iman terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Iman sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Gus Iman, seperti yang saya katakan tadi kepada pemirsa Kelana Masa, Gus, mitos tersebut sudah menjadi keresahan saya, dan kemudian ingin saya tanyakan kepada Gus Iman. Nah, katanya Gus, yang tadi itu saya bilang bahwasannya setiap ada bau-bauan seperti bau busuk, bau wangi atau bau bunga di tempat-tempat tertentu, itu menandakan bahwasannya ada katanya jin yang muncul, Gus. Kira-kira bagaimana itu? Ya, memang pada intinya alam semesta itu sering memberikan pertanda kepada kita manusia tentang apa yang sedang terjadi. Ya, contoh tentang bau-bauan atau wangi-wangian yang suka muncul terkadang di tempat-tempat tertentu. Tapi yang terpenting kita jangan terlena ataupun berlebihan menyikapi hal itu. Memang makhluk gaib bangsa jin itu jelas adanya. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif contohnya yang muslim, ya, itu positif. Yang negatif itu jenis kategori kafir, non muslim. Tapi apakah yang non muslim ini pun kategori jahat semua? Insya Allah tidak. Karena tahu banyak bangsa jin itu sifatnya sama seperti manusia. Yang muslim saja terkadang ada yang memang baiknya betulan, ada yang kurang betulan. Artinya kategori fasik. Terkadang ada. Ya. Jadi ketika bau-bauan itu ada, berarti memang bukan berarti menandakan apa, bagaimana Gus? Kalau dibilang menandakan bisa jadi merupakan sebuah pertanda. Tapi yang terpenting kita jangan terlena dengan pertanda itu. Biarlah itu mengalir dengan sendirinya. Nah, jadi yang harus kita lakukan sebetulnya seperti apa nih kira-kira Gus, dengan menyikapi hal tersebut, yang bahwasanya kadang-kadang ketika kita mencium bau-bau wangi, sebelum apa-apa kita sudah terpikir ke arah sana. Itu yang nggak boleh. Itu yang saya maksudkan dalam arti memikirkan yang nggak perlu dipikir sebetulnya. Berlebihan menyikapinya nggak perlu dan nggak boleh. Ya. Nah, jadi untuk pemirsa Kelana Masa, mungkin kalau misalnya sudah pernah termakan mitos tersebut, ya agak dirubah, berubah lah. Ya, memang terkadang bangsa jin itu saat muncul bisa memberikan tanda terlebih dahulu. Apakah saat itu tanda muncul artinya bangsa jin itu sudah dekat dengan kita? Belum tentu. Kadang dia masih jauh, masih radius berapa puluh meter,
mudah menimbulkan aroma yang dimunculkan. Kita nggak usah takut. Saat kita takut, apalagi kita meresponnya berlebih, memikirkan jangan-jangan ini itu, maka mereka akan lebih cepat respon untuk mendekati kita. Ya. Selain wangi-wangian tadi ini menandakan bahwa mereka hadir di sekitaran kita, Gus, apakah mereka memang notabene ini memang suka dengan wangi-wangian atau bagaimana? Salah satunya suka dengan wewangian. Terkadang mereka menggunakan kamuflase wewangian beberapa bunga-bunga yang ada di sekitaran kita. Dengan adanya bunga mawar, bunga melati, mungkin kenanga, kantil, dan lain sebagainya. Dan terkadang itu menjadi simbolis bahwasanya biasanya itu menandakan walaupun dia terkadang non-muslim, tapi nggak begitu kategori yang ekstrim ataupun jahat. Iya. Seperti itu. Jadi bagi kami nih kaum awam, Gus, sebaiknya seperti apa menyikapi hal tersebut yang kita sempat termakan mitos bahwasannya tadi wangi-wangian itu adalah menandakan jin, gitu. Kira-kira saran Gus Iman untuk kita-kita yang awam ini bagaimana? Ya, saran saya buat semuanya tentunya, dan tak lupa juga buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Saat kita mengalami adanya penciuman tentang hal seperti yang dimaksudkan tadi, kita jangan takut. Jangan juga mensugestikan adanya bangsa gaib itu dipastikan ada di sekitaran kita. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Walaupun memang bangsa jin itu nyata keberadaannya, saat itu catatan. Kedua, perlu juga kita pahami lah ya. Perlu juga difahami bahwasanya saat kita mencium bau yang berbeda, contohnya bau busuk ataupun apa, ya kita biasa-biasa saja. Dan yang terpenting, khusus bagi sahabat beriman, sahabat Kelana Masa dimanapun berada, yang notabene beragama Islam, saat mengalami fenomena itu, berdoa saja kepada Allah. Itu lebih afdol, lebih baik, lebih positif, lebih membangun daripada memelihara sugesti yang belum tentu benar ujung pangkalnya. Berdoa mohon kepada Allah. Dan yang terpenting lagi, kita bolo mindset kita, kita perbaiki mindset pola pikir kita, supaya kita bisa positive thinking. Jangan sedikit-sedikit negatif thinking kita. Janganlah seperti itu. Itu bukan karakter manusia yang beriman. Saya yakinlah Allah itu maha segala-galanya. Biasakanlah positive thinking, utamanya husnuzon kepada Allah dan suudzon kepada makhluk yang kita duga jahat. Jangan dibiasakanlah. Bagus, tetaplah kita berusaha husnuzon, berbaik sangka. Suudzon, buruk sangka, coba kita kurangi. Kita kurangi supaya kita terlatih, terbiasa memikirkan yang positif-positif saja. Karena terkadang dari sugesti yang kita bangun, kita ketakutan terlebih dahulu, itu malah membuat lemah iman kita. Yang terpenting, sabar. Dan perlu ditambahkan juga tentunya supaya nggak bingung. Ya. Jangan takut dengan bangsa setan. Kita manusia lebih mulia derajatnya dari makhluk yang lain. Tapi kemuliaan itu jangan kita lantas menjadi arogan. Jangan arogan, jangan juga menyepelekan makhluk yang lain. Walaupun kita sudah sadar betul kita dijadikan khalifah di muka bumi ini untuk memimpin segala makhluk yang ada di alam semesta tentunya. Tapi lagi-lagi, walaupun kita udah tahu seperti itu, nggak boleh sombong. Itu lebih penting, nggak boleh sombong. Lebih utama, lebih afdol. Coba dijaga, jangan sampai ada kesombongan. Kepada siapa? Kepada siapapun. Baik kepada bangsa jin ataupun kepada bangsa sesamanya, yakni manusia. Lebih-lebih sombong kepada yang lain. Iya, karena di samping ada bangsa jin, ada bangsa manusia, ada juga makhluk Allah yang lain, yakni para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah. Ya, seperti itu. Ya wajar saat iman kita naik, mungkin kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Saat turun, ya itu maklum dan wajar saja. Cuma jangan kita drop terus turun sehingga lupa untuk naik, lupa untuk menaikkan balik keimanan kita. Jangan sampai seperti itu, supaya kita tidak kategori hamba yang merugi. Siap. Seperti itu. Ya, terima kasih atas sedikit jawaban dari Gus Iman tadi. Baiklah pemirsa Kelana Masa,
Seperti itulah pembahasan pada malam hari ini, bahwasannya setiap wangi-wangian atau bebauan yang muncul di tempat-tempat tertentu belum tentu menandakan bahwa kehadiran jin tersebut sudah dekat dengan kita. Dan wangi-wangian tersebut juga bisa mengindikasikan bahwa ada jin juga yang bisa muncul. Tapi pemirsa Kelana Masa, jangan sugestikan pemikiran kita langsung tertuju pada hal tersebut ya Gus ya. Supaya kita tidak termakan oleh tipu daya jin atau setan, lebih khususnya setan mungkin. Kalau misalnya kita termakan dengan tipu daya mereka akan memakan pola pikir kita atau mindset kita dan mengelabui kita lewat rasa ketakutan kita ya Gus ya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, cukup sekian obrolan saya dengan Gus Iman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kali ini. Kita pamit ya Gus ya. Oke. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.